Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Yohana Fevaliosa dari Prodi Ilmu Komunikasi 2019 dengan NIM E110111-1025. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang isi buku novel fiksi saya dengan judul Insecure yang ditulis oleh penulis Seplia dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka dengan jumlah halaman 240 halaman. Dalam buku ini menceritakan tentang Z yang terus mendapatkan perlakuan kasar, fisik maupun verbal terhadap dirinya. Dia hanya mempunyai seorang ibu yang bekerja sebagai perawat dan ayahnya yang tidak tahu kemana. Meski hidupnya penuh dengan kecukupan, tetapi dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Ibunya sangat protektif dan mudah marah kepada Z. Diceritakan dalam buku ini bahwa ibu Z yang sering memukuli dan menyiksa Z serta mengeluarkan toxic speech pada Z hanya sebagai pelampiasan terhadap emosinya. Akibatnya, Z tumbuh menjadi pribadi yang tertutup namun pintar. Hingga akhirnya, Sam datang ke dalam kehidupannya yang berawal dari mereka sekelas dan sebangku. Tidak hanya Z yang mempunyai orang tua toksik, tetapi Sam juga sama seperti Z. Sam tumbuh di keluarga yang kurang mampu dan hanya berjualan bakso. Ayahnya seorang pelaut dan jarang pulang. Saat ayahnya pulang, ia hanya akan membuat situasi rumah runyam dan tidak enak. Dia suka memukuli ibu Sam, kakak Sam, dan Sam juga. Sam selalu geram dan tidak tahan dengan perlakuan ayahnya. Dia ingin melawan ayahnya, namun ibu dan kakaknya selalu menahan Sam untuk tidak melakukan hal tersebut. Nah, persamaan background cerita dari Z dan Sam adalah mereka yang mempunyai rasa takut, tidak aman, dan tidak berani dalam mengambil keputusan hidup mereka karena latar belakang orang tua yang toksik tersebut. Di penyelesaian cerita tersebut berlanjut saat Sam yang sering melihat Z mempunyai luka lebam di seluruh tubuhnya. Sam sering menanyakan hal tersebut, namun Z terus berdalih. Hingga akhirnya, Sam terus-menerus kepo dan tidak sengaja melihat Z yang sedang disiksa oleh ibunya saat ia berkunjung ke rumah Z. Dari situlah titik balik cerita di buku ini, di mana Z akan bertemu ayahnya yang menolong Z dari perlakuan ibunya. Ibu Z yang dilaporkan kepada KPAI dan juga Sam yang mengalami perubahan dalam cerita hidupnya. Dan juga Sam yang sudah tidak tahan dengan perlakuan ayahnya, akhirnya dia berani untuk melawan ayahnya dan berhasil memasukkan ayahnya ke penjara karena hampir membahayakan nyawa ibu Sam. Di akhir cerita yang memiliki happy ending dari kedua tokoh tersebut. Kemudian, apa sih hubungannya dengan teori etos? Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa kelebihan buku ini. Yang pertama, ada jalan cerita yang tidak biasa dan sangat menarik, mengangkat alur cerita yang berani yaitu toxic parents yang tabu dan jarang didengar oleh orang banyak. Di mana saat membaca buku ini, kita akan tahu bahwa tidak semua orang tua dapat dikategorikan orang tua yang baik. Ada beberapa orang tua yang belum siap untuk menghadapi tantangan sesungguhnya untuk menjadi orang tua yang baik. Ketidaksiapan orang tua tersebut inilah yang dapat mengganggu psikis dan mental anak, di mana mereka tidak akan menyadarinya, namun menyakiti sang anak. Yang membuat beberapa orang merasa cerita ini menarik karena cerita di buku ini merasa sangat relate dalam kehidupan asli mereka. Yang kedua, di mana jalan cerita yang ringan namun tidak monoton, masih menyelipkan beberapa humor yang membuat suasana buku berjalan dengan baik. Yang ketiga, ada kualitas kertas buku yang cukup baik. Bisa dilihat di sini cover kertas buku yang cukup tebal dan juga kertasnya tidak mudah robek menurut saya. Namun karena ini novel yang sudah saya punya sangat lama, jadi terdapat bercak-bercak seperti ini karena sudah tidak lama dirawat. Namun buku ini masih worth it untuk bisa dibaca. Kemudian yang keempat ada jenis dan ukuran font yang membuat pembaca dapat membaca buku dengan baik dan tidak ribet. Bisa dilihat font yang digunakan dalam judul buku ini mempunyai jenis yang menarik dan mudah dibaca saat pembeli ingin membeli buku tersebut. Dan juga isi buku tersebut, lihat fontnya sangat mudah dibaca dan tidak membuat mata kita sakit saat membaca novel tersebut. Kemudian yang kelima ada pemilihan kosakata yang familiar. Nah, di dalam buku tersebut ini terdapat pemilihan kosakata yang familiar dan tidak ribet sehingga pembaca mengerti apa yang ingin penulis ingin sampaikan.
Kemudian yang keenam ada terdapat informasi yang menarik seperti nomor-nomor lembaga yang dapat dihubungi. Contohnya seperti KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah, di mana tadi saya sudah jelaskan bahwa buku ini menjelaskan tentang menyebutkan tentang lembaga KPAI. Nah, di dalam buku ini juga disebutkan nomor-nomor yang dapat dihubungi jika kalian melihat anak-anak yang sedang dipukuli orang tuanya, sehingga mereka bisa diedukasikan untuk menghubungi nomor-nomor lembaga tersebut. Sekian isi buku dan teori dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.